Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa atubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim nabiyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bi taqwallah wa ta'atihi. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu wa qulu qawlan shadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah. Ma'asyiral hadirin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita berbagai macam kenikmatan, terutama nikmat kesempatan, nikmat kesehatan, sehingga kita siang hari ini bisa hadir di Masjid Teduh tercinta ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat seiring salam semoga tetap tercurah keharibaan beliau Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Melalui mimbar Jumat ini kami berwasiat terutama untuk diri kami pribadi dan untuk panjenengan yang hadir di masjid tercinta ini. Mari kita sama-sama meningkatkan takwa kita kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Karena bekal terbaik bagi manusia untuk menghadap Allah Rabbul Alamin adalah takwa. Dengan takwa kita hidup, dengan takwa pula kita kembali kepada ilahi Rabbi. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabiullah Ibrahim alaihissalam adalah orang yang paling sukses dalam mendidik putra-putra beliau. Nabiullah Ibrahim bahkan diberi gelar Abdul Anbiya, yaitu bapaknya para nabi dan para rasul. Tercatat di dalam Al-Qur'anul Karim dari 25 nabi dan rasul sebanyak 19 nabi dan rasul merupakan keturunan dari beliau Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Bahkan nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi akhir zaman, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, merupakan wa ali Ibrahim, yaitu bagian dari keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa rahasia dari kesuksesan Nabiullah Ibrahim di dalam mendidik putra-putra beliau? Beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalau kalian ingin sukses mendidik putra-putra kalian,
Jangan tinggalkan dua hal. Akrimu wa auladukum. Yang pertama, muliakan anak-anakmu. Yang kedua, wa ahsinu adabahum. Dan ajari adab yang baik. Ajari mereka akhlakul karimah. Ajari mereka sikap yang baik. Hadis riwayat Ibnu Majah. Jadi kalau kita ingin sukses di dalam mendidik putra-putri kita di rumah, hendaklah mari kita tiru bagaimana beliau Nabiullah Ibrahim alaihissalam di dalam mendidik putra-putra beliau tercinta. Saudaraku seiman, seakidah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akrimu wa auladukum. Muliakan anak-anak kalian. Bagaimana memuliakan anak-anak kita? Dengan cara didik mereka dengan baik, penuh kasih, penuh sayang. Didik mereka dengan baik, terutama masalah akidah, masalah tauhid, masalah keimanan, masalah keyakinan. Patri dalam diri, dalam hati anak-anak kita. Tanamkan kepada mereka keimanan yang sangat kuat. Tapi jangan lupa hargai mereka, muliakan mereka, ajak mereka berbicara dengan hati. Putra-putri kita bukan robot yang tidak mempunyai hati. Mereka mungkin tertunduk dan menunduk karena takut kepada kita. Ingat, kesuksesan yang pertama adalah memuliakan putra-putri kita di rumah. Kalau kita ingin dihargai oleh anak-anak kita, hargai mereka. Kalau ingin kita dimuliakan oleh anak-anak kita, muliakan mereka. Insya Allah biiznillah, dengan hati yang tulus, dengan hati yang ikhlas, insya Allah biqudratillah, mereka akan tumbuh menjadi pribadi yang menghormati kita, pribadi yang punya akidah, yang punya tauhid yang kuat. Inilah yang dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam, dan ini pula yang diikuti oleh putra tercinta beliau, yaitu Nabiullah Ya'qub alaihissalam, yang termaktub di dalam surat Al-Baqarah ayat nomor yang ke-133. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Idh hadara Ya'qub al-maut. Ketika Nabi Ya'qub didatangi oleh malaikat maut, idza qala li bani, dipanggillah seluruh putra-putra beliau, wahai anak-anakku, wahai putra tercintaku, setelah aku meninggal nanti, ma ta'buduna min ba'di, apa yang akan kalian sembah nak ketika ayah meninggal dunia? Apakah kalian masih rajin sujud, rajin ruku dan sujud kepada Allah? Apakah sepeninggalku kalian masih rajin ke masjid? Ma ta'buduna min ba'di, apa nak yang kalian akan sembah setelah ayah meninggal nanti? Di akhir hayat beliau, Nabiullah Ya'qub alaihissalam sangat mengkhawatirkan putra-putra tercinta. Beliau takut setelah peninggal Nabi Ya'qub alaihissalam, mereka menjadi syirik kepada Allah, mereka menjadi ingkar kepada Allah, sehingga nasihat terakhir beliau adalah ma ta'buduna min ba'di. Apa yang akan kau sembah nak setelah ayahmu nanti kembali menghadap Ilahi Rabbi? Saudara-saudaraku seiman, seakidah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah
Nabi Yakub alaihissalam sangat mengkhawatirkan keimanan putra-putranya. Padahal mulai kecil beliau selalu mendidik putra-putra beliau tercinta di dalam masalah tauhid, di dalam masalah akidah. Tetapi berbeda sekali dengan kebanyakan kaum muslimin. Memang di akhir zaman, akhir yang penuh fitnah, mereka tidak lagi memperhatikan ma ta'buduna min ba'di, apa yang kalian akan sembah setelah ayah meninggal. Nah, yang dipikirkan mereka adalah perut dan perut. Ma ta'kuluna min ba'di. Nah, setelah ayah meninggal dunia, apa yang akan kau makan? Nah, kau sudah mempunyai pekerjaan apa tidak? Nak, subhanallah. Ini kenyataan yang harus kita semua memperhatikan betul-betul. Itu yang pertama. Adapun yang kedua, yang terakhir adalah kalau ingin mempunyai anak-anak yang soleh, anak-anak yang berbakti kepada orang tua, anak-anak yang mempunyai akhlak yang baik adalah ahsinu adabahum. Ajari mereka, didik mereka dengan akhlakul karimah, dengan adab yang baik, tingkah laku yang penuh kesopanan. Didik mulai dini mereka, sehingga kelak anak-anak kita jadi apapun mereka status sosial di masyarakat, insya Allah mereka akan menjadi pribadi-pribadi yang penuh akhlakul karimah, pribadi-pribadi yang mempunyai adab yang baik, akhlak yang baik, menjadi rahmatan lil alamin, menjadi rahmah bagi lingkungannya. Sehingga hakikat seorang muslim, salimal muslim bil lisani wa biyadi. Hakikatnya seorang muslim adalah orang yang saudara muslim lain aman dari lisannya, aman dari yadi, dari tangannya. Sidang Jumat yang dirahmati Allah, yang terakhir, kecelakaan besar, penyesalan yang sangat luar biasa bagi orang tua yang gagal mendidik anak-anaknya. Inilah yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, surat Al-Munafiqun ayat yang ke-10. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu. Maka penghuni-penghuni kubur, penghuni-penghuni alam barzah merasa menyesal sekali, hampir setiap hari memohon kepada Allah yang tidak mungkin ini terjadi. Ya Allah, ya Rabb, ya Allah, ya Tuhanku, tangguhkan usiaku sesaat saja, hidupkan kembali aku ya Allah di dunia ini, hanya sesaat saja. Untuk salatkah? Tidak. Untuk zakatkah? Tidak. Ternyata apa? Fasaddaqu. Kami akan sedekahkan semua harta yang aku tinggalkan kepada anak-anak kami. Karena subhanallah, ternyata saudara-saudariku, harta waris yang kita tinggalkan, yang kita perjuangkan, berangkat pagi pulang sore, yang kita wariskan kepada anak cucu kita, ketika kita meninggal dunia, harta waris digunakan untuk bermaksiat kepada Allah, harta waris digunakan untuk menyimpang kepada Allah, maka tiap hari kita mendapat kiriman dosa dan siksa. Subhanallah. Lain halnya dengan ketika kita sukses dalam mendidik putra-putra kita. Tiap hari kita akan mendapat kiriman doa, tiap hari kita akan mendapat kiriman Fatihah, tiap hari akan kita mendapatkan kiriman pahala membaca Al-Quran, tiap hari kita mendapat kiriman sedekah dari putra-putra kita tercinta. Sehingga digambarkan oleh Rasulullah, orang yang meninggal dunia meninggalkan anak-anak yang soleh, anak-anak yang berbakti kepada Allah, kepada orang tuanya, namkanu matil arsh, yaitu
orang meninggal dunia di alam barzakh laksana tidur seperti tidurnya pengantin baru. Mereka ditempatkan di raudhatin min riyadil jannah, berada di taman dari taman-taman surga. Subhanallah. Untuk itu mari kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan keluarga kita di rumah, anak istri kita, anak putra putri kita menjadi putra putri yang soleh solehah, yang taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, yang tiap hari ketika kita menghadap ilahi Rabbi mau mendoakan kita, mau mensedekahkan hartanya untuk pahalanya dikirimkan kepada kita, dan semoga kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Wa qur rabbighfir warhamhu anta khairur rahimin.